Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Ayu Ratna Pamalasari. Kalian bisa panggil kakak Ayu atau Teh Ayu, seenak kalian aja ya. Nah, di sini kakak akan membahas tentang bangun ruang, yaitu bangun ruang limas, dimana kakak akan membahas tentang luas dan volume limas. Nah, kalian tahu nggak bentuk limas kayak gimana? Pastinya ada yang sudah tahu dan juga ada yang belum ya. Nah, kakak akan memberikan beberapa contoh bentuk limas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada piramida, yang kedua ada atap rumah, yang ketiga ada kubik yang berbentuk limas, dan yang keempat ada bangunan yang berbentuk limas. Nah, ini merupakan contoh-contoh bentuk limas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian tahu nggak apa itu limas? Limas adalah bangun ruang yang titik-titik sudut alasnya dihubungkan dengan titik puncak. Nah, ini adalah salah satu gambar bentuk bangun ruang limas. Oke, selanjutnya perlu adik-adik ketahui bahwa nama limas itu tergantung bentuk alasnya. Jadi, namanya berbeda-beda. Nah, di sini kakak punya gambar yang bentuk alasnya segitiga. Jadi nama limas ini adalah limas segitiga. Lalu kakak juga punya gambar yang bentuk alasnya berbentuk segi empat. Jadi nama limasnya adalah, iya betul, limas segi empat. Lalu gambar berikutnya kakak punya bangun ruang limas yang bentuk alasnya berbentuk segi lima. Jadi namanya adalah limas segi 5. Lalu selanjutnya juga ada gambar yang bentuk alasnya segi 6. Nah, ini merupakan limas segi 6. Nah, di sini kakak akan membahas tentang limas segi 4, yaitu luas dan volume limas segi 4. Sebelum kita ke luas dan volume, adik-adik harus mengetahui unsur-unsur dan sifat-sifat limas segi 4 terlebih dahulu. Unsur-unsur limas pada limas segi 4. Yang pertama ada bidang atau sisi. Bidang atau sisi adalah sisi-sisi yang membatasi limas. Ada sisi tegak dan ada sisi alas. Sisi tegaknya ada sisi TAB, TBC, TCD, dan TAD. Lalu sisi alasnya ada sisi ABCD. Nah, pada gambar kakak sudah memberikan beberapa warna yang berbeda-beda untuk mempermudah adik-adik agar tahu bidang atau sisi yang membatasi limas. Nah, pertama kita lihat sisi tegaknya dulu ya. Pada gambar ada sisi tegak TAB, ada sisi tegak TBC, ada sisi tegak TCD, dan ada sisi tegak TAD. Lalu sisi alasnya ada sisi alas ABCD. Nah, ini merupakan bidang atau sisi yang membatasi limas. Nah, selanjutnya ada rusuk. Rusuk adalah garis perpotongan antara dua sisi limas. Rusuknya ada rusuk AB, BC, CD, AD, TA, TB, TC, dan TD. Mari kita lihat pada gambar ya, yang mana sih rusuk itu. Nah, ini dia. Pertama ada rusuk AB, lalu ada rusuk BC, CD, dan AD. Nah, ini merupakan rusuk alas. Lalu ada rusuk TA, TB, TC, dan TD. Itu merupakan rusuk-rusuk tegak. Nah, unsur-unsur limas yang selanjutnya adalah titik sudut dan titik puncak. Titik sudut adalah pertemuan dua buah rusuk atau lebih. Nah, yang mana kakak pada gambar sudah memberikan titik pada titik-titik sudut. Yuk kita lihat, ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, dan titik sudut T. Contohnya, pertemuan dua buah rusuk itu saya akan memisahkan pada titik sudut A. Titik sudut A adalah pertemuan rusuk AB dan rusuk AD. Jadi, A adalah titik sudut. Nah, seperti itu. Lalu ada titik puncak. Titik puncak adalah titik potong dari sisi tegak. T adalah titik puncak.
Nah, T adalah titik puncak karena T adalah titik potong dari sisi-sisi tegak atau pertemuan dari sisi-sisi tegak 5 segi 4 ini. Nah, selanjutnya yang keempat ada tinggi limas. Tinggi limas adalah jarak dari bidang alas ke titik puncak. TO adalah tinggi limas. Mari kita lihat pada gambar ya. Nah, TO merupakan tinggi limas karena O adalah bidang alas dan T merupakan titik puncak. Lalu ditarik garis dari T ke O dan ini merupakan tinggi limas. Nah, unsur limas yang selanjutnya adalah diagonal sisi. Diagonal sisi adalah ruas garis yang saling menghubung antara dua titik sudut yang berhadapan. AC dan BD adalah diagonal sisi. Nah, seperti yang dikatakan tadi, AC dan BD merupakan diagonal sisi. Mengapa dia dikatakan diagonal sisi? Karena titik sudutnya berhadapan. Nah, mari kita lihat. Titik sudut A dan titik sudut C saling berhadapan. Lalu titik sudut B dan titik sudut D juga saling berhadapan. Jadi, AC dan BD merupakan diagonal sisi. Lalu selanjutnya yang keenam ada bidang diagonal. Bidang diagonal terbentuk dari diagonal sisi dan rusuk samping. TAC dan TBD adalah bidang diagonal. Nah, yang mana TAC dan TBD adalah bidang diagonal karena terbentuk dari diagonal sisi AC dan diagonal sisi BD dengan rusuk sampingnya. Misalkan diagonal sisi AC rusuk sampingnya ada TA dan TC. Jadi TAC adalah bidang diagonal. Lalu pada BD adalah diagonal sisi yang rusuk sampingnya TB dan TD. Jadi TBD adalah bidang diagonal. Lalu selanjutnya kita ke sifat-sifat limas pada limas segi 4. Nah, sifat yang pertama, limas mempunyai 5 buah sisi. Seperti yang kita tahu tadi bahwa sisi ada sisi alas dan ada sisi tegak. Sisi alasnya yaitu ABCD, sisi tegaknya yaitu ada TAB, TBC, TCD, dan TAD. Nah, mari kita hitung. Sisi alas 1, lalu TAB 2, TBC 3, TCD 4, dan TAD 5. Maka betul ya, 5 segi 4 mempunyai 5 buah sisi. Lalu sifat yang kedua adalah sisi alasnya segi 4. Sudah tentu ya, si alasnya segi 4 karena yang kita bahas ini adalah 5 segi 4. Lalu yang ketiga, sisi tegaknya segi 3. Perlu adik-adik ketahui bahwa sebuah limas pasti sisi-sisinya berbentuk segitiga. Mau itu 5 segi 3, mau 5 segi 4, mau 5 segi 5, mau 5 segi 6, itu pasti bidang atau sisi tegaknya berbentuk segitiga. Lalu yang keempat, mempunyai 5 titik sudut. Nah, tadi kan kakak sudah beritahu ya, titik sudut ada titik sudut apa aja? Nah, betul, ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, dan titik sudut T. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi betul ya, mempunyai 5 titik sudut. Lalu yang terakhir yaitu mempunyai 8 buah rusuk. Yang mana ada tadi kakak sudah bilang ya, ada rusuk alas dan ada rusuk tegak. Rusuk alasnya AB, BC, CD, dan AD. Rusuk tegaknya ada T, TA, TB, TC, TD, yaitu, mari kita hitung. Ada rusuk AB 1, BC 2, CD 3, dan AD 4. Lalu TA 5, TB 6, TC 7, dan TD 8. Nah, berarti mempunyai 8 buah rusuk. Nah, selanjutnya kita ke jaring-jaring limas.
Jaring-jaring limas adalah sebuah jaring yang diperoleh dengan membuka sisi limas dan direbahkan. Nah, ini merupakan contoh limas segi 4, contoh bangun ruang limas segi 4, dan ini adalah limas segi 4 yang sudah direbahkan. Dapat kita lihat bahwa segitiga yang ada di samping ini adalah sisi tegak, sedangkan yang warna abu-abu ini adalah sisi alas. Nah, itu merupakan contoh jaring-jaring limas. Lalu selanjutnya kita ke luas permukaan limas pada limas segi 4. Mencari luas berarti menjumlahkan semua bidang atau sisi pada limas itu sendiri. Nah, dapat kita bilang bahwa luasnya adalah luas ABCD ditambah luas TAB ditambah luas TBC ditambah dengan luas TCD dan ditambah dengan luas TAD. Nah, dikarenakan ABCD di sini adalah alas, maka kita bisa menyebutnya dengan luas alas. Lalu, yang ada di samping ini adalah sisi-sisi tegak segitiga. Jadi, kita bisa menyebutnya dengan jumlah luas sisi tegak. Nah, karena luas alasnya berbentuk persegi, maka rumusnya adalah sisi dikali sisi. Sedangkan sisi-sisinya berbentuk segitiga, maka rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi tambah setengah kali alas kali tinggi ditambah setengah dikali alas dikali tinggi dan ditambah dengan setengah dikali alas kali tinggi, atau bisa kita tulis dengan 4 kali setengah dikali alas kali tinggi. Nah, itu merupakan rumus luas permukaan pada limas segi 4. Rumus luas ini juga berlaku pada limas-limas yang lain. Misalkan limas segitiga, luas alasnya adalah segitiga, maka rumusnya bukan sisi kali sisi, melainkan setengah dikali alas kali tinggi. Begitupun dengan sisi-sisi tegaknya. Nah, selanjutnya kita ke volume limas pada limas segi 4. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa pada sebuah kubus terdapat 6 buah limas. Mari kita lihat. Nah, terdapat 6 limas segi 4 pada kubus di samping, yaitu ada limas TABCD, limas TBCGF, limas TCDHG, limas TADHE, limas TABFE, dan limas TEFGH. Mari kita lihat pada gambar. Ada limas TABCD, limas TBCGF, limas TCDHG, limas TADHE, lalu ada limas TABFE, lalu ada juga limas TEFGH. Nah, dapat kita hitung bahwa ada 6 buah limas dengan memiliki sisi atau panjang yang sama serta dengan tinggi setengah S. Kenapa setengah S? Karena dapat kita lihat tingginya setengah dari tinggi kubus. Nah, tinggi sama dengan setengah dikali sisi, sehingga sisi sama dengan 2 dikali tinggi. Lalu selanjutnya ada volume limas pada limas segi 4. Nah, ini merupakan kesimpulan rumusnya ya. Mari kita lihat. Jadi 6 kali volume limas sama dengan volume kubus. Rumus volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi, atau kita bisa menulisnya dengan sisi atau S pangkat 2 dikali S. Volume limas sama dengan 1/6. 6 pindah ruas ke kanan menjadi 1/6 dikali S pangkat 2 dikali S, sama dengan 1/6 dikali S pangkat 2. Kita masukkan nilai S-nya tadi, yaitu 2 dikali tinggi. Nah, selanjutnya 1/3 didapat dari 2 dikali 1/6 menjadi 2/6, lalu disederhanakan menjadi 1/3 dikali S pangkat 2 dikali tinggi. Nah, karena alasnya berbentuk persegi, maka volume limas pada segi 4 adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, itu dia rumus luas permukaan dan volume limas pada limas segi 4. Selanjutnya kita akan mencoba pada contoh soal ya. Yang pertama, sebuah bangun ruang limas segi 4 berbentuk persegi memiliki panjang 10 cm dan tinggi 12 cm. Tentukan luas permukaan dari limas tersebut. Nah, penyelesaiannya pertama kita tulis diketahui terlebih dahulu. Diketahui panjang atau sisinya sama dengan 10 cm, lalu tingginya 12 cm. Yang ditanyakan adalah
Luas permukaan limas. Jawab. Rumus luas permukaan limas adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, karena alasnya tadi berbentuk persegi, maka rumusnya adalah sisi dikali sisi ditambah jumlah luas sisi tegaknya, yaitu 4 kali setengah dikali alas kali tinggi, karena limasnya 5 segi 4. Nah, sisi kali sisi sama dengan 10 cm dikali 10 cm ditambah 4 dikali setengah, alasnya sama dengan 10 cm dikali tingginya, yaitu 12 cm. Nah, 10 cm dikali 10 cm sama dengan 100 cm pangkat 2 ditambah 240 cm pangkat 2. Ini adalah hasil penjumlahan perkalian dari luas sisi tegak, yaitu setengah dikali 10 sama dengan 5, 5 dikali 12 sama dengan 60, 60 dikali 4 sama dengan 240 cm pangkat 2. Nah, 100 cm pangkat 2 ditambah 240 cm pangkat 2 adalah 340 cm pangkat 2. Nah, itu dia contoh soal pada luas permukaan limas. Lalu selanjutnya nomor 2, yaitu sebuah bangun berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi dengan sisi 12 cm. Tentukan volume limas tersebut jika tingginya 30 cm. Nah, penyelesaiannya yang pertama sama diketahui panjangnya 12 cm dan tingginya 30 cm. Ditanyakannya adalah volume limas. Nah, dijawab rumus volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, sama dengan lagi 1/3 dikali luas alasnya, sisi kali sisi, karena tadi alasnya berbentuk persegi, lalu dikali tinggi. Nah, lalu 1/3 dikali sisinya dimasukkan nilainya, yaitu 12 cm dikali 12 cm. Tingginya juga dimasukkan, yaitu 30 cm. Nah, selanjutnya 1/3 12 cm dikali 12 cm sama dengan 144 cm pangkat 2, lalu dikali 30 cm. Untuk mempermudah, kita mengkalikan dulu 1/3 dikali 30. 1/3 dikali 30 sama dengan 10 cm. Lalu 10 cm dikali 144 cm kuadrat sama dengan 1440 cm kubik. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.